Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Puput Melati dengan nomor NPM 20130510012 selaku perwakilan dari kelompok 8 Landasan Kependidikan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul Sejarah Pendidikan Indonesia, disusun oleh Rafif Safi Ivaldi Husin dengan nomor NPM 20130510002, Ali Lakbar dengan nomor NPM 20130510022. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Rochmiati MSI, yang terhormat Bapak Lungit Wicaksono MPD. Untuk selanjutnya yang dibacakan oleh Alil Akbar, kepada Alil Akbar dipersilakan. Sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia meliputi 1. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan. 2. Aliran-aliran pokok pendidikan di Indonesia. 3. Pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai 1969. 4. Pendidikan di Indonesia selama pembangunan jangka panjang tahap 1 tahun 1969 sampai 1993. 5. Pendidikan di Indonesia dewasa ini. Yang pertama, pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dapat digolongkan ke dalam 3 periode, yaitu 1. Pendidikan yang berlandaskan ajaran agama. 2. Pendidikan yang berlandaskan kepentingan penjajah. 3. Pendidikan yang dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Pendidikan yang berlandaskan ajaran keagamaan meliputi 1. Pendidikan pada zaman Hindu-Buddha yang berlangsung antara abad ke-4 hingga abad ke-16 Masehi. 2. Pendidikan pada masa berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara antara abad ke-13 hingga masa penjajahan Belanda. Dan yang ketiga, pendidikan Katolik yang dibawa serta oleh penjajah Portugis pada abad ke-16 yang disusul dengan pendidikan Kristen Protestan yang dibawa oleh penjajah Belanda. Pendidikan yang berlandaskan agama dapat diuraikan secara terperinci, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Rafif. Baiklah, pendidikan Hindu-Buddha. Ajaran Hindu dan Buddha memberikan corak pada praktek pendidikan di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Kalimantan, Pulau Jawa, tepatnya di Tarumanegara hingga Majapahit, Bali, dan Sumatera. Pada periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara, sistem pendidikannya sepenuhnya bermuatan keagamaan yang dilaksanakan di biara-biara atau padepokan. Pendidikan Islam. Pendidikan berlandaskan ajaran Islam dimulai sejak datangnya para saudagar asal Gujarat, India ke Nusantara pada abad ke-13. Ajaran Islam mula-mula berkembang di kawasan pesisir, sementara di pedalaman agama Hindu masih kuat. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, yang didirikan pada tahun 1927 oleh Sultan Malik Al-Soleh. Selanjutnya, pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik berkembang mulai abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Dalam usahanya mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa, mereka menyusuri pulau-pulau Ternate, Tidore, Ambon, dan Bacan. Pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan. A. Pendidikan pada zaman VOC. Sebagaimana bangsa Portugis sebelumnya, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada abad ke-16 mula-mula untuk tujuan berdagang dengan mencari rempah-rempah dengan mendirikan VOC. B. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Budanya VOC pada akhir abad ke-18 menandai masa datangnya zaman kolonial Belanda. Meskipun tetap berpihak pada kepentingan Belanda, sistem pendidikan pun berubah menjadi lebih terbuka. C. Pendidikan pada masa pendudukan Jepang.
Sistem pendidikan di Jepang. 1. Pendidikan dasar atau sekolah rakyat selama 6 tahun. 2. Pendidikan lanjut SMP selama 3 tahun dan SMT selama 3 tahun. 3. Pendidikan kejuruan. 4. Pendidikan tinggi. Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan terdiri dari 1. Budi Utomo. 2. Taman Siswa. Aliran-aliran pokok pendidikan di Indonesia. Ada 4 aliran, yaitu 1. Muhammadiyah, 2. Taman Siswa, 3. Pendidikan Ma'arif, 4. INS Kayu Tanam. Pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai 1969. Tujuan dan kurikulum pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Bab 2 Pasal 3 dinyatakan, tujuan pendidikan nasional dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kurikulum sekolah pada masa awal kemerdekaan dan tahun 1950-an ditujukan untuk 1. Meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. 2. Meningkatkan pendidikan jasmani. 3. Meningkatkan pendidikan watak. 4. Memberikan perhatian pada kesenian. 5. Menghubungkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 6. Mengurangi pendidikan pemikiran. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rafif. Selanjutnya, pendidikan di Indonesia selama PJP 1 pada tahun 1969 sampai 1993 yang terdiri dari Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional UU SPN, keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pada tanggal 27 Maret 1989 merupakan kemajuan penting yang patut dicatat. Yang kedua, taman kanak-kanak. Yang ketiga, pendidikan dasar. Yang keempat, pendidikan menengah. Yang kelima, pendidikan tinggi. Yang keenam, pendidikan luar sekolah, serta tantangan, kendala, dan peluang. Selanjutnya, pendidikan di Indonesia dewasa ini terdiri dari wajib belajar pendidikan 9 tahun, pelaksanaan kurikulum 1994, pengadaan buku pelajaran, pembinaan mutu guru, pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi, serta agenda-agenda ke depan. Kesimpulan, dengan mengetahui sistem-sistem pendidikan pada era sebelum dan sesudah kemerdekaan, kita dapat membedakan dan membandingkan sistem pendidikan pada masa Hindu, Buddha, Islam, Kristen Protestan, serta pada masa kolonial dan masa sesudah kemerdekaan. Dan kita dapat menjadikan sejarah pendidikan di Indonesia sebagai acuan dan batu pijakan pendidikan pada masa yang akan mendatang. Tentunya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan kirim ke forum diskusi pada Vkelas. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.